Kamis 12 Januari, warga Ciketing Udik, Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan satu keluarga tak sadarkan diri di kontrakannya. Dalam rumah, warga menemukan 4 orang tergeletak dengan kondisi mulut berbusa dan 1 anak dalam kondisi sadar. 2 dari keempat korban diketahui tewas di tempat, sementara 2 korban lainnya sempat dibawa ke rumah sakit. Penemuan satu keluarga keracunan ini bermula saat tetangga mendengar suara rintihan dari dalam rumah korban. Warga yang curiga sempat memanggil penghuni rumah, namun tak ada jawaban. Hingga akhirnya memutuskan untuk mendobrak pintu. Ditemuinya di mana aja, Pak? Ditemuinya 2 itu di ruang tamu, 1 itu laki-laki di ruang kamar depan, yang 1 di ruang kamar belakang. Usai mendapatkan perawatan intensif di RSUD Bantar Gebang, korban meninggal bertambah 1. Total korban meninggal bertambah menjadi 3 orang. Untuk mengetahui apa yang terjadi sebelum satu keluarga tersebut diracun, tim iNewsFile mendatangi lokasi kejadian. Di lokasi, kami menemui ketua RT setempat. Diketahui korban berasal dari Cianjur dan sudah 2 minggu menghuni kontrakan. Namun hingga kematiannya, korban tidak pernah melapor kepada ketua RT. Sebenarnya saya pribadi sebagai ketua lingkungan tidak tahu mereka sudah mengontrak di wilayah kami karena memang tidak ada laporan dari pihak korban ataupun yang punya kontrakan, dan saya pun tahu pas ada kejadian ini gitu. Jadi saya mengira memang kontrakan ini kosong karena emang rumah ini memang dibilang kumuh ya agak kumuh, jadi mana mungkin lah ada orang yang mau ngontrak di sini gitu. Cecep, ketua RT setempat, mengatakan kalau rumah kontrakan yang dihuni oleh keluarga korban sudah tak berpenghuni selama 2 tahun. Berarti di sini nih Pak dulu waktu kejadiannya Pak? Iya, pas kejadian di sini dan korbannya di tengah ruangan. Saya melihat 2 korban di tengah ruangan. Di tengah. Berarti pas Bapak sampai sini tuh posisi pintu berarti udah kebuka? Ya, pas saya ke sini lokasi memang sudah banyak warga dan posisi pintu pun sudah membuka. Dan saya melihat korban di tengah ruangan 2. Oh, 2 di ruangan tengah gitu ya Pak? Menjadi pendatang baru di lingkungan tersebut, keluarga korban dikenal tertutup dan jarang bersosialisasi. Hal ini membuat warga sekitar tak begitu mengenal korban. Apalagi korban Al-Maimunah ternyata baru beberapa hari datang ke kontrakan. Bapak yang 1 sama anak cowok. Oh, Bapak 1, anak cowok 2. Senin pas di minggu kejadian, si ibunya baru datang sama anak perempuan sama anak cowok 1 di minggu kejadian itu. Hari Kamisnya kan kejadian, hari Seninnya si ibu baru datang sama anak laki-laki sama anak perempuan. Mereka bertiga tuh katanya nyusul ke sini. Ami, pemilik warung yang sempat ditumpangi korban untuk nonton bola, pun mengaku tidak mengetahui soal identitas para korban. Meski korban sering berbelanja di warung miliknya. Kepada kami, Ami juga menceritakan kalau sebelum tragedi naas tersebut terjadi, korban Al-Maimunah sempat berpamitan untuk kembali ke Cianjur dengan dijemput sang suami. Pamit, katanya pamit mau pulang malam Kamis. Semalam mau dijemput ku Salaki si teteh mau ngejemput ntar malam, sekalian pamit sama takut maka kehilangan. Oh ya udah tuh, hati-hati di jalan ya teteh, sama gitu. Tak selesai bola udah gitu dia pulang ke kontrakan semua. Sebelumnya, salah satu tersangka yang juga menjadi korban dari kopi racikannya sendiri, Dede Solehudin, diketahui membeli kopi di warung Ami. Habis sholat maghrib, si Dede itu beli kopi 5 set, air segalon, balut 20.000, kembalian 4.000. Kalau gelasnya teropong dikasih mama, pulang udah. Sini kopi, kapal api 5 set. Kan biasa nama dia beli kopi teh gudai meh, tumben-tumbenan mau pulang beli kapal api 5 set. Emak juga nggak curiga, emak juga nggak nanya. Kuat dugaan, kopi yang dibeli Dede itulah yang dicampur dengan pestisida dan digunakan untuk meracuni Al-Maimunah dan anak-anaknya. Siapa sangka
Kasus keracunan satu keluarga ini justru membawa polisi ke kasus pembunuhan berantai keji yang dilakukan 3 orang pria yang sudah berusia paruh baya. Korban meninggal dunia yang di Bekasi ini dibunuh karena para tersangka ini diketahui melakukan tindak pidana lain. Apa tindak pidana lain itu? Mereka melakukan serangkaian pembunuhan atau biasa disebut dengan serial killer dengan modus operandi, dengan motif janji-janji yang dikemas dengan kemampuan supranatural untuk membuat orang menjadi sukses atau kaya. Jadi keluarga dekatnya ini dianggap berbahaya. 9 korban pembunuhan berantai Wawon CS diketahui memiliki hubungan pertalian keluarga. Wiwin adalah istri pertama Wawon. Wiwin yang juga anak noneng mertua Wawon tewas dibunuh oleh Duloh. Sementara Halimah adalah istri siri Wawon. Halimah tewas dibunuh oleh Duloh di Cianjur, Jawa Barat. Ai Maimunah, anak Halimah atau anak tiri Wawon, dinikahi Wawon sendiri. Ai Maimunah dibunuh oleh Dede Solehudin dengan cara diracun di Bekasi, Jawa Barat bersama 2 anak dari pernikahan sebelumnya. Dari pernikahan Maimunah dan Wawon, keduanya memiliki 2 anak, yakni Neng Ayu Susilowati 5 tahun dan Bayu 2 tahun. Bayu dibunuh sekitar 3 bulan lalu sebelum Ai Maimunah dibunuh. Sedangkan Neng Ayu diracun oleh Dede tetapi selamat. Selain keluarga, ada 2 korban lain yang dibunuh oleh Wawon CS, yakni tenaga kerja wanita Siti Fatimah dan Farida dengan dugaan motif ekonomi. Mengapa masih banyak orang yang tergiur dengan modus penggandaan uang? Selengkapnya hanya di iNews File.